Saya tadi lupa sapa penonton. Kita dilupain. Selamat malam Omania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Gitu dong, semangat. Seminggu lagi menuju gajian. Gimana saldo, aman? Saldo menipis. Saldo apa jeruk? Jeruk nipis. Pokoknya semangat kerjanya. Semoga lelahmu menjadi jadi. Langsung aja kita mulai di Midnight Live. Malam ini kita akan bahas fenomena yang bikin para pengendara sebel di jalanan. Apalagi kalau bukan sirine, strobo, tonot, wut, yang dipakai seenaknya. Bukan dipakai sama ambulans, pemadam kebakaran, atau pengawalan tamu negara. Tapi sama oknum pejabat, aparat, bahkan sipil yang lagaknya sok sibuk, sok penting, padahal cuma mau chilling. Iya, betul tuh. Bayangin aja jalanan lagi macet, mampet, mobil mandek, mana AC mobil ngadat, pengharum jeruk bikin mual, wanginya, asap knalpot masuk ke dalam, mana udah kebelet lagi. Tiba-tiba di belakang berisik banget, tot, wut. Minta dibukain jalan. Udah tahu macet, mau geser nggak bisa, tapi masih aja maksa nyempil. Udah pakai tot, wut, sampai ke acara resmi masih suka ngaret. Dulu pas kecil kalau macet, kata emak gara-gara si Komo lewat. Tapi sekarang bukan gara-gara si Komo lewat. Tapi gara-gara si strobo pejabat lewat. Kirain ada situasi darurat, ternyata cuma pejabat telat. Telat cari muka pas rapat. Padahal macet itu udah rutinitas, harusnya bisa atur waktu, jangan berangkat mepet. Masa kalah sama penonton yang kerjanya ngakak tiap malam. Malam ini Midnight Live siaran, berangkatnya dari kemarin kan. Tapi masih telat juga. Para pengguna jalan pasti udah sering lihat mobil pejabat, bahkan mobil pribadi nyalain strobo terus pakai tot, wut pas macet-macetan. Akhirnya kesan yang muncul di masyarakat bukannya respect tapi capek. Capek aku, Wak. Dan akhirnya muncullah gerakan stop, tot, wut. Yang lahir karena pengguna jalan udah sebel. Sirine, strobo, dan rotator dipakai seenak jidat padahal kondisinya belum tentu darurat. Jangan-jangan pakai strobo buat mecahin jerawat ke salon. Dukungan buat gerakan ini tiba-tiba meledak di mana-mana. Ya kayak jerawat kematangan, nggak pakai pencet langsung meletek. Ada yang upload di medsos, ada juga yang nempel stiker di mobil dan motor. Tulisannya, pajak kami ada di kendaraanmu, jangan berisik, tot, wut. Bayangin ada pejabat lewat pakai klakson, tot, wut, terus ketemu motor metik knalpot brong pakai stiker itu. Auto ganti suara tuh klakson. Yang tadinya tot, wuk. Bisa-bisa jadi wuk detok. Bisa aja saya. Bahkan belakangan sejumlah pengendara udah males kasih jalan buat mobil berstrobo yang gak ada pengawal resmi. Karena dianggap tidak tepat sasaran dan cenderung disalahgunakan demi kepentingan pribadi. Atau sekedar gaya-gayaan. Intinya gerakan ini jadi semacam perlawanan simbolis dari rakyat. Para pengendara bilang strobo dan tot, wuk itu ganggu banget. Udah lampunya bikin silau, suaranya juga berisik banget, bikin emosi. Udah kayak sound horeg tapi nggak ada bass, treble doang. Bikin males denger. Kan kalau cuma treble nggak perlu sound horeg. Dengerin istri ngomel akhir bulan aja udah full treble. Iya nggak penonton?
Yang ada bukan treble tapi trouble. Para pengguna jalan juga curhat, mereka bilang kalau lagi panas-panasan macet terus dengar tonton wuk-wuk bikin jadi pusing. Pasti. Padahal kita sama-sama bayar pajak. Tapi masa iya harus minggir buat pejabat yang cuma takut telat? Kalau ambulans atau pemadam kebakaran itu beda cerita, kita paham itu darurat. Tapi kalau cuma rapat atau pulang kantor ya jangan pakai sirine. Semua orang yang ada di jalan sama, semua buru-buru. Masa haknya beda? Padahal pejabat atau aparat negara harusnya kasih teladan di jalan, bukan malah arogan. Bayangin kalau semua orang boleh pakai tonton wuk-wuk sama strobo. Tiap jam berangkat sama pulang kantor udah kayak karnaval sound horeg. Sampai kantor budek tuh kuping. Disapa selamat pagi. Disapa lagi udah ngopi. Disapa udah makan. Pas temennya bilang gue traktir yuk, let's go. Rakyat udah kerja setengah mati buat bayar pajak, terus pajaknya buat bayar gaji pejabat juga. Tapi di jalan fasilitas malah dipakai buat urusan gak jelas. Kadang buat jalan nongkrong, main padel, kadang juga dipakai biar gak telat kondangan. Itu kan namanya penyalahgunaan. Udah kayak beli air galon, bukannya dipakai minum malah buat mandi. Pendiri Safety Defensive Consultant Indonesia atau SDCI, Sony Susmana bilang gerakan Stop Tonton Wuk-Wuk itu lahir dari kejenuhan publik karena selalu disuruh ngalah di jalan buat mereka yang ngerasa punya hak istimewa. Kayak antri di WC SPBU udah ngeden dari depan pintu, tahu-tahu ada orang nyelak bilang, awas gua pelanggan prioritas. Bedanya apa emang kalau lo ngeden keluar emas? Sony bilang orang yang pakai lampu strobo merasa dirinya harus diprioritaskan. Dia menganggap pengguna jalan lain wajib minggir. Dari situ lahir perilaku agresif dan bisa memicu konflik di jalan. Dia juga nambahin mau itu pejabat TNI Polri harusnya malu kalau pakai strobo. Karena balik lagi kalian dibayar rakyat dan jalan itu ruang bersama, harusnya semua merasakan kondisi yang sama. Instruktur Jakarta Defensive Driving Consulting JDDC Jusri Pulubuhu ikut kasih pendapat. Dia bilang penggunaan strobo secara ilegal itu nggak cuma ganggu kenyamanan berkendara, tapi juga bisa bikin orang panik dan memicu kecelakaan. Misalnya nih lo sama gebetan lagi woles di jalan sambil denger radio. Tiba-tiba di belakang ada yang pakai strobo. Lo kaget, bisa salah ambil keputusan. Yang tadinya mau ganti saluran radio, jadinya malah telepon mantan lewat Bluetooth. Kan bahaya. Ditanya gebetan jawabnya aem kayak biawak keselak salak. Balik lagi, selain bisa memicu kecelakaan, Justri juga nyebut ada dampak yang jarang disadarin, yaitu phantom traffic jam alias macet yang datang tanpa sebab jelas. Misalnya jalan lagi normal-normal aja, tapi karena ada strobo lewat, orang jadi refleks minggir dan jalan lebih pelan. Walau melambat cuma beberapa detik, ujung-ujungnya bikin jalanan mampet. Ya kayak bos jarang kelihatan wujudnya, sekalinya nongol nambah kerjaan. Padahal kerjaan kemarin aja belum kelar. Bikin numpuk, bikin ambyar. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan udah jelas ngatur kalau lampu isyarat dan sirine hanya boleh dipasang untuk kepentingan tertentu. Polisi berhak menggunakan lampu biru dan sirine, sementara lampu merah diperuntukkan bagi kendaraan tahanan, pengawalan TNI, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, hingga mobil jenazah. Sementara lampu kuning tanpa sirine digunakan untuk kendaraan patroli jalan tol, derek, atau pengangkut barang khusus. Aturan yang sama juga ngatur cuma ada beberapa kendaraan yang punya hak utama di jalan. Mulai dari pemadam kebakaran yang sedang bertugas, ambulans yang mengangkut pasien, hingga iring-iringan jenazah. Pejabat negara dan tamu asing boleh pakai, tapi dengan syarat dapat pengawalan resmi. Jadi nggak bisa tuh mobil pribadi, mau sipil, mau pejabat, mau aparat, pasang lampu strobo terus nyalain tonton wuk-wuk buat minta diprioritaskan di jalan. Siapa Anda minta diprioritaskan? Istri bukan, anak bukan, gebetan bukan.
Orang tua bukan. Minta diprioritaskan. Kalau kesejahteraan rakyat aja belum diprioritaskan, masa pejabat lewat jadi prioritas? Setelah sirine dan penggunaan strobo diprotes masyarakat, TNI dan Polri pun janji sama-sama berbenah. Mereka sepakat sirine dan strobo memang mengganggu dan memancing emosi. TNI dan Polri akhirnya memastikan akan menertibkan penggunaan sirine dan strobo. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menegaskan bahwa sirine dan strobo hanya boleh dipasang di kendaraan prioritas. Kasubdit Gakum Ditlandas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani menyebut penggunaannya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 135. Ojo juga mengingatkan pelanggar bisa dijerat Pasal 287 Ayat 4 dengan ancaman kurungan 1 bulan atau denda Rp250.000. Ojo menambahkan masyarakat bisa melapor jika menemukan penyalahgunaan termasuk oleh oknum aparat. Artinya mobil nggak boleh pakai rotator, strobo atau tonton bukuk buat anterin mertua arisan. Mau mertua lo sultan, kalau macet ya harus ikut aturan. Kepala Korps Lalu Lintas atau Kakor-Lantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho juga ikut merespon gerakan Stop Tonton Buk-Buk. Kakor-Lantas bilang pihaknya lagi nyusun ulang aturan penggunaan sirine dan rotator untuk mencegah penyalahgunaan. Dalam keterangan tertulis pada Minggu 21 September kemarin, Irjen Agus menjelaskan kalau pihaknya menghentikan sementara penggunaan suara-suara itu sembari dievaluasi secara menyeluruh. Nah, berarti sekarang udah nggak ada tuh tonton bukuk di jalanan. Kalau masih ada ya mungkin beneran darurat. Darurat dasar merugikan rakyat. Agus juga bilang penggunaan sirine hanya boleh dilakukan pada kondisi tertentu yang benar-benar membutuhkan prioritas. Sementara itu Komandan Pusat Polisi Militer dan Puspom TNI Maijen TNI Yusri Nuryanto bilang kalau pihaknya telah berkoordinasi dengan Dirlantas buat menertibkan penggunaan strobo secara internal, termasuk juga kasih arahan kepada seluruh polisi militer dari masing-masing matra TNI. Ya, semoga benar-benar taat aturan. Istana juga ikut merespon. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengingatkan semua pejabat negara untuk tidak semena-mena saat memakai fasilitas sirine dan strobo ketika di jalan raya. Mensesnek minta pejabat menghormati pengguna jalan lain saat berkendara sendiri dengan mobil dinas ataupun dengan pengawalan rider. Ia menegaskan pihaknya sudah memberikan surat edaran kepada pejabat negara agar memperhatikan kepatutan dalam penggunaan strobo. Nah, udah ada surat edaran, tinggal penerapan. Jangan sampai surat edaran dianggap surat undangan, nggak dilihat, cuma digeletakin doang. Udah kayak surat undangan mantan sunatan ya. Anaknya, masa mantannya. Dengan dasar aturan yang begitu tegas, gerakan Stop Tonton Bukuk menjadi simbol kegelisahan publik terhadap arogansi pengguna strobo dan sirine ilegal. Publik menilai polisi tidak melakukan aksi penertiban atau seakan membiarkan pengguna strobo ilegal di jalan. Gerakan Stop Tonton Bukuk ini bukan sekedar gerakan viral, tapi cermin bahwa rakyat sudah muak diperlakukan sebagai pemain figuran di jalanan. Jalan raya itu milik rakyat, bukan catwalk pejabat. Bukan juga panggung buat unjuk kuasa. Rakyat menuntut keadilan, disiplin, dan ketegasan hukum. Elit dan aparat dituntut untuk lebih berhati-hati, lebih rendah hati, dan lebih bertanggung jawab. Ingat, jalan raya itu ruang publik tempat rakyat menaruh harapan. Bila ruang itu terus diisi dengan arogansi, yang lahir bukan lagi kepercayaan, melainkan perlawanan. Dan suara rakyat sekali kecewa sulit untuk dipulihkan. Dan jika penggunaan klakson tonton bukuk di jalan terus disalahgunakan, jangan kaget kalau rakyat sudah ngambek, percayalah suaranya lebih nyaring dari sirine manapun. Itulah sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan informasi dari Sebat. Selasa baca komentar. Jadi tetaplah di Midnight Live.